memulai pelajaran pada hari ini, mari kita identifikasi permasalahan yang terdapat dalam video yang Ibu tampilkan di depan. Nah, memasuki musim penghujan, pemirsa, angin puting beliung disertai hujan deras melanda sejumlah daerah di Indonesia. BMKG memprediksi sebagian wilayah masih akan dilanda cuaca buruk selama sepekan ke depan. Angin puting beliung melanda desa Labokong, Kecamatan Dondri, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Angin menerbangkan atap rumah hingga membuat warga panik. 23 rumah rusak berat dan 1 warga terluka akibat tertimpa balok kayu penyangga atap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Di Desa Cililin, Kabupaten Bandung Barat, angin puting beliung disertai hujan deras merusak belasan rumah hingga menumbangkan pohon-pohon. Warga mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga yang tidak terdampak angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia masih akan dilanda hujan, angin kencang, hingga badai. Namun sebagian wilayah lainnya masih dilanda kekeringan. Sekarang permasalahan apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Saya, Ya, silakan. timbulnya angin puting beliung yang dapat merusak benda di sekitar jalan yang ia lalui sehingga menyebabkan kerugian materi beserta jatuhnya korban, Bu. Ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Mbak Bella ya. Masalah utama yang terdapat di dalam video tadi adalah adanya angin puting beliung yang dapat memporak-porandakan benda apapun di sekitarnya, baik rumah, kendaraan, bahkan manusia, sehingga menyebabkan kerugian materi beserta jatuhnya korban. Lantas, mengapa hal ini dapat terjadi? Untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu ingin kalian membuat kelompok diskusi yang terdiri dari 4 orang dengan meja di depan bersama meja di belakangnya. Silahkan duduk berhadapan dengan kelompok masing-masing. Baik, Bu. Oke, baik. Sekarang masing-masing kelompok silahkan berdiskusi mengapa masalah yang terdapat di video tadi dapat terjadi, serta kaitkan dengan konsep fisika yang ada. Selain itu, silahkan masing-masing kelompok merancang sebuah eksperimen sederhana yang dapat menjelaskan permasalahan tersebut. Sampai di sini, apakah semua sudah paham? Sudah, Bu. Lantas, apa tujuan dari diskusi kita kali ini? Mengidentifikasi masalah serta menjelaskan masalah dengan eksperimen fisika, Bu. Ya, benar sekali. Ibu ingin setelah kalian melakukan eksperimen, silahkan membuat laporan hasil diskusi per kelompok dan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Sebagai pedoman kalian dalam berdiskusi, kalian boleh membuka buku pelajaran fisika dan juga mencari sumber lain di internet. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Apakah jika Ibu memberi waktu 1 kali 40 menit cukup untuk kalian berdiskusi? Cukup. Baik, mulai sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Bagaimana kegiatan diskusinya? Apakah ada kendala? Sejauh ini, hasil dari diskusi kami dapat disimpulkan bahwa angin puting beliung dapat terjadi dan menarik benda di sekitarnya karena ada putaran udara yang sangat cepat. Berdasarkan prinsip Bernoulli, semakin cepat suatu fluida bergerak, tekanannya akan semakin rendah. Oleh sebab itu, tekanan udara di dalam angin puting beliung sangat rendah. Dengan bahasa sederhana, udara di sekitar puting beliung terhisap oleh puting beliung tersebut. Hasil diskusi kalian sangat bagus dan sesuai dengan yang diharapkan. Coba Ibu ingin mendengar tanggapan dari Mbak Diah terkait percobaan apa yang bisa dilakukan? Kami pikir bahwa eksperimen yang dapat dilakukan yaitu hanya dengan selembar kertas, Bu. Selembar kertas dilipat menjadi 2 lalu ditegakkan seperti ini. Kemudian kita tiup bagian dalam kertas tersebut. Hipotesis kami yaitu ketika kertas tersebut ditiup bagian dalamnya maka kertas tersebut akan menyatu. Baik, hasil diskusi kalian sangat bagus. Eksperimen yang dilakukan juga dapat menjelaskan prinsip Bernoulli dengan baik. Silahkan lanjutkan kerja kalian. Sudah siap. Perhatian semuanya, waktu untuk kalian berdiskusi sudah habis. Apakah semuanya sudah siap untuk mempresentasikan hasil eksperimen
semuanya? Sudah. Baik, silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk berdiri mengungkapkan hasil diskusinya di tempat saja ya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok lain ada yang ingin memberi tanggapan ke kelompok 1? Saya, Bu. Silahkan Mbak Gina. Baik, Mbak Gina, tanggapan yang bagus. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk memberi feedback. Bagaimana Mbak Gina, apakah ada feedback? Penjelasannya sudah cukup jelas, Bu. Tidak, terima kasih. Baik, apa ada yang ingin memberi tanggapan lagi ke kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, diskusi yang sangat bagus. Mari lanjut ke kelompok 2. Ya. Baik semuanya, diskusi kali ini sangat menarik sekali. Selanjutnya, ada yang ingin menyimpulkan hasil dari diskusi kita kali ini? Saya, Bu. Silakan Mbak Pipit. Angin puting beliung dapat terjadi karena adanya putaran udara yang sangat cepat. Udara yang sangat cepat ini menyebabkan tekanan di dalam angin puting beliung menjadi sangat rendah, sehingga tekanan udara di luar yang lebih tinggi menuju ke dalam angin puting beliung. Karena sifat fluida adalah mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Dan dapat disimpulkan bahwa tekanan dan kecepatan itu hubungannya berbanding terbalik. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Pipit ya. Jadi hari ini kita belajar konsep baru yaitu prinsip Bernoulli. Di mana prinsip Bernoulli ini menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, maka tekanan fluidanya akan rendah dan begitu pula sebaliknya.